Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya menemukan satu cuplikan video dari dua orang Habib yang melakukan podcast. Tentu ada hal yang menarik. Kenapa saya pengen mengomentari serta mengkritisinya. Jadi dua Habib yang saat ini diberondong dengan data dan fakta bahwa mereka Habib-Habib Alawi yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, ternyata setelah dikaji dengan kajian ilmiah, maka mereka tidak ditemukan sebagai keturunan Rasulullah. Tetapi orang yang sudah kadung, merasa pede dan yakin seyakin-yakinnya bahwa dirinya sebagai keturunan Rasulullah, maka akan mati-matian membela nasabnya sendiri dan justru akan ngata-ngatain pada orang atau setiap orang yang membatalkan nasabnya. Nah, dalam kali ini video yang saya temukan adalah video Habib Novel Alaidrus, dan yang satunya lagi saya tidak tahu. Tapi yang jelas dalam podcast tersebut ada doktrin yang disematkan, dan doktrin itu adalah doktrin kepedean, merasa sebagai cucu Rasul, sehingga dengan memijiti Habib tersebut maka serasa memijiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun seperti apa cuplikan video tersebut nanti akan saya tampilkan videonya. Tapi sebelum itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak selalu terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, sebagai bahan pembahasan akan saya tampilkan satu cuplikan podcast Habib Novel Alaidrus bersama satu Habib lagi yang saya tidak tahu namanya, yang durasinya sekitar 1,5 menit. Penonton bisa simak video yang akan saya tampilkan berikut ini. Ini ya jangan dicontoh, ini levelnya level langit, level ya? mabuk ya, orang cinta yang luar biasa. Ada satu kiai itu saking cintanya pada Nabi Muhammad SAW, mau ngajarin murid-muridnya, mengajarkan bagaimana mencintai Rasulullah SAW. Kiai tadi pegang pundak saya, kemudian mijitin saya. Tapi beliau ngomongnya ke depan murid-muridnya, saya ini sekarang lagi merasa saya memijitin Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim Jadi alaih. melihat saya itu bukan saya, artinya ini cucunya Nabi. Di dalamnya ada darah Nabi Muhammad SAW. Jadi dia lagi merasakan, apa namanya, ini kalau saya memuliakan cucu Nabi, saya mijitin cucu Nabi, berarti saya seperti menjitin kakeknya. Karena kakeknya senang. Ya, kakeknya senang. Nah, ini cara melihatnya seperti itu. Nah, orang-orang dulu tuh kalau ke rumahnya orang soleh, yang dilihat itu. Jadi misalnya ketemu anaknya, yang dilihat bukan anaknya. Yang dilihat langsung orang solehnya. Misalnya, ini anaknya Yai Mahfud, atau masih. Yang dilihatnya, Yai Mahfudnya. Ini anaknya Habib Anis. Yang dilihat, Habib Anisnya. Langsung ke sana. Nah, sementara orang sekarang nggak bisa gitu. Jadi, melihatnya itu seperti, ya tadi. Harus ganti kacamata berarti ya. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Novel Alaidrus bercerita. Ada seorang kiai, yang kiai tersebut lagi mengajarkan adab di hadapan murid-muridnya.
Kiai tersebut adalah kiai yang sangat cinta kepada Rasulullah katanya. Sehingga saking cintanya kepada Rasulullah, maka mengajarkan adab kepada para santri-santrinya. Dengan apa? Dengan cara memijit pundaknya Habib Novel Alaidrus. Kemudian berkata kepada para murid-muridnya, saya serasa lagi memijit Rasulullah. Karena yang saya pijit adalah keturunan Rasulullah. Tentu Rasulullah senang karena di dalam tubuhnya keturunan Rasulullah mengalir darah Rasulullah. Itu inti dari apa yang disampaikan oleh Habib Novel Alaidrus. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari podcast ini adalah bahwa Novel Alaidrus dan juga Habib-habib lain ini tidak bisa menerima kenyataan ketika setelah dikaji ternyata nasabnya palsu. Nasabnya hasil cangkokan, olah dari moyang-moyang mereka. Mereka yang sudah kadung menikmati hidup dengan kehidupan yang layak karena mengaku sebagai cucu Rasul, tentu orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah akan menghormatinya, akan takzim, bahkan akan menjadi muhibinya. Aleh-aleh nanti dijanjikan syafaat di yaumil qiyamah. Tapi ya ketika kenyataan mengatakan bahwa ternyata Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah, ya mereka tidak siap. Habib Ba'alawi ini tidak siap ketika dikatakan sebagai mantan cucu Rasul. Karena sampai saat ini pun belum bisa menunjukkan data yang valid tentang keabsahan nasabnya. Padahal keturunan-keturunan Rasulullah yang asli, yang masyhur sebelum Ba'alawi muncul, ini bisa menunjukkan data secara valid. Tetapi berbeda dengan Habib Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tersoheh di dunia, tapi tidak mampu mendatangkan bukti sebagai penguat atas pengakuannya. Nah, apa yang disampaikan oleh Habib Novel Alaidrus itu sebuah rasa pede, sebuah rasa seakan-akan bahwa dirinya itu benar-benar sebagai cucu Rasul. Sehingga dalam bahasa tersebut tersematkan doktrin yang sangat terlihat, di mana dengan memijat pundak Habib Novel Alaidrus ini serasa memijat pundak Rasulullah. Dan itu ada loh tertulis dalam kitab Rosfatus Sauti, pernah saya bahas itu. Jadi dengan kita berbuat baik kepada keturunan Rasulullah, maka Rasulullah akan senang. Begitu pula dengan memijit pundak Habib Novel Alaidrus, tentu Rasulullah senang karena keturunannya ini diperlakukan baik. Ya, Rasulullah memang senang ketika keturunannya diperlakukan baik. Tapi keturunan Rasulullah yang mana? Keturunan Rasulullah yang asli tentunya, yang membawa ajaran-ajaran Rasulullah. Jadi estafetnya Rasulullah, tentu ketika diperlakukan baik, ya Rasulullah senang. Karena dakwahnya santun, dakwahnya baik, dan tidak suka menyebar doktrin dan juga cerita-cerita khurafat. Berbeda dengan Habib Novel Alaidrus ya, yang sering saya lihat dalam ceramah-ceramahnya. Saya belum pernah menemukan ceramah dari Habib Novel Alaidrus yang ceramahnya ini bermutu dan bermuatan ilmu. Jadi yang saya temukan adalah ceramah-ceramah Novel Alaidrus terkait pengakuan sebagai keturunan Rasulullah, kemudian bagaimana sikap Muslim kepada keturunan Rasulullah. Barang siapa yang durhaka kepada keturunan Rasulullah, maka Rasulullah marah. Jadi ceramah-ceramah Novel Alaidrus ini tidak terlepas dari doktrin-doktrin semata. Dan terbukti saya menemukan lagi video yang tadi saya tampilkan. Itu kan sebuah rasa kepedean yang luar biasa. Rasa
di mana dirinya mengaku sebagai keturunan Rasulullah, seakan-akan kan bahasanya begini, kamu berbuatlah baik kepada saya, maka serasa kamu berbuat baik kepada Rasulullah, tentu Rasulullah senang. Jadi mungkin hidupnya Novel Alaidrus atau Habib-Habib lain, sebagian besar yang ada di Indonesia, ini mendapat kehidupan yang layak, ini berkat pengakuannya sebagai keturunan Rasulullah. Dengan begitu mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Sehingga ketika sebuah pengakuan ini kemudian dibantah dengan tesis ilmiah yang pada akhirnya nasabnya tidak tersambung sama sekali ke Rasulullah, ya mereka marah. Mereka tidak siap. Mereka tidak siap sama sekali untuk menjadi mantan cucu Rasul. Terus jika kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Novel Alaidrus dalam podcast tersebut, saya ini malu loh. Jadi saya yang bukan keturunan Rasulullah saja malu. Kok segitunya sih orang yang ngaku keturunan Rasulullah sampai memproklamirkan diri bahwa saya ini keturunan Rasulullah loh. Jadi kamu mijitin saya, ini serasa kamu mijitin Rasulullah. Kesannya di situ. Jadi betapa nggak malunya untuk mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Walaupun dalam cerita tersebut yang dibawa adalah kiai yang mengajarkan adab kepada santrinya dengan memijit pundaknya Habib Novel Alaidrus, itu serasa memijit Rasulullah. Tapi itu adalah bahasa, olah bahasa agar terlihat halus, sehingga harus melibatkan sosok kiai. Padahal maksud dan tujuan Novel Alaidrus ya begini, kamu berbuatlah baik kepada saya yang keturunan Rasulullah, niscaya Rasulullah akan senang. Itu saja. Dan itu tidak pantas diucapkan oleh orang yang ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Karena apa? Ya keturunan Rasulullah yang asli itu nggak semacam itulah. Saya berkali-kali bilang bahwa nasab ini betapa tidak pentingnya. Nasab ini betapa remehnya untuk seseorang, karena nasab ini tidak bisa membantu kita nanti di yaumil qiyamah. Ya bahkan di dunia saja nasab ini tidak layak untuk dijadikan senjata hebat-hebatan. Diri kita bisa menjadi hebat ya berkat diri kita sendiri. Diri kita bisa menjadi manusia yang hebat ya berkat diri kita sendiri, bukan karena nasab. Nasab itu apa? Remeh. Nah, sehingga ketika Habib Alawi sampai saat ini masih suka membanggakan nasabnya, yaitu karakter orang Yahudi. Karakter orang Yahudi suka membanggakan klannya, menganggap klannya sebagai klan dengan level tertinggi di dunia, sedangkan klan-klan lain ini ada di bawah levelnya. Itu ciri khas orang-orang Yahudi semacam itu. Saya yakin karakter keturunan Rasulullah itu tidak seperti Novel Alaidrus, tidak. Jadi ceramah di mana-mana yang ngobrolnya ngobrol doktrin, ngobrolnya ngobrol dongeng-dongeng khurafat. Jadi haus kedudukan, haus penghormatan, bahkan bisa saya sebut gila kehormatan. Nah, penonton mungkin bisa menyimpulkan dengan kesimpulan yang sama karena mencolok banget doktrinnya. Ya, apakah yang semacam itu cucu Rasul? Kan kita mikir, mosok cucu Rasul begitu. Ya kan, memalukan lah, menurut saya memalukan. Cucu Rasul itu alim, akhlakul karimah, tidak suka mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Itu saja. Jadi kesimpulannya, apa yang disampaikan Novel Alaidrus dan satu Habib lagi dalam podcast tersebut adalah rasa pede yang luar biasa atas pengakuan sebagai keturunan Rasulullah, sehingga dengan kita berbuat baik kepada keturunan Rasulullah, maka Rasulullah akan senang. Itu maksud dan tujuan dari apa yang disampaikan oleh Novel Alaidrus. Padahal Novel Alaidrus dan juga Habib-Habib lain yang ada di Indonesia yang dari Ba'alawi, ini bukan keturunan Rasulullah sesuai penemuan kajian ilmiah. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan.
Dan inilah bukti lagi bahwa Habib Alawi memang suka mengagungkan dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.